Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Febi Puspitasari, NIM 12 dari kelas A. Nah, di sini kita akan belajar tentang pesawat sederhana. Apa sih pesawat sederhana itu? Sebelum kita masuk ke materi, kita perlu mengetahui tujuan dari materi pesawat sederhana ini. Adapun tujuannya adalah yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis pesawat sederhana yang terdapat di sekitar peserta didik. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa pada setiap jenis pesawat sederhana. Adapun kompetensi intinya sebagai berikut. Dan kompetensi dasarnya sebagai berikut. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, pesawat sederhana itu adalah suatu alat bantu yang dapat membantu dan memudahkan pekerjaan manusia. Keuntungan mekanik adalah keuntungan menggunakan pesawat sederhana. Keuntungan mekanik dapat dihitung dengan rumus F sama dengan K sama dengan W per km. Keterangannya, F atau K itu adalah gaya atau kuasa yang kita keluarkan. W adalah berat benda dan km adalah keuntungan mekanisnya. Kemudian, pesawat sederhana itu meliputi yang pertama ada pengungkit, yang kedua bidang miring, yang ketiga katron, dan yang keempat roda berporos. Yang pertama ada tuas atau pengungkit. Tuas atau pengungkit adalah alat yang menggunakan sebuah batang dengan titik tumpu yang berbeda-beda. Sebuah tuas terdiri dari 3 bagian utama, yaitu titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Jenis-jenis tuas. Ada tuas jenis pertama. Tuas jenis pertama merupakan tuas dengan titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Alat-alat yang termasuk dalam tuas jenis pertama diantaranya ada gunting, jungkat jungkit, tang, timbangan, dan pemotong kuku. Kemudian tuas jenis kedua. Tuas jenis kedua merupakan sebuah tuas yang titik bebannya terletak di antara titik tumpu dan titik kuasa. Beberapa alat yang termasuk tuas jenis kedua ini diantaranya ada pisau pemotong kertas, gerobak roda 1, pemecah kemiri, dan pembuka botol. Kemudian ada tuas jenis ketiga. Tuas jenis ketiga ini merupakan tuas yang posisi kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh penerapannya ada skop pasir, pinset, dan penjepit roti. Kemudian yang kedua adalah bidang miring. Bidang miring adalah lintasan yang memiliki kemiringan tertentu dan membentuk sudut terhadap permukaan mendatarnya. Contoh penerapannya ada pembuatan tangga, jalan yang berliuk-liuk di pegunungan, papan yang dimiringkan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada katrol. Katrol merupakan roda yang dapat berputar pada porosnya yang berguna sebagai alat pengangkat atau penarik benda. Prinsip katrol sama dengan pengungkit, yaitu memiliki 3 titik. Titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Berdasarkan jenisnya ada 4 macam katrol. Yang pertama ada katrol tetap, yaitu katrol yang merupakan posisinya tidak berubah. Katrol tetap hanya berfungsi untuk mengubah arah gaya. Kemudian ada katrol bebas, yaitu katrol yang dapat bergerak bebas atau dipindah-pindahkan. Kemudian yang ketiga ada katrol berganda atau katrol majemuk, merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Kemudian yang terakhir ada blok katrol. Blok katrol ini terdiri atas 2 katrol yang dipasang secara berdampingan pada satu poros. Kemudian yang keempat ada roda dan poros. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Alat-alat yang menggunakan roda berporos diantaranya adalah roda sepeda, kursi roda, roda mobil, roda pesawat terbang, roda gerobak, dan roda lemari es. Kemudian ada rangkuman.
dan contoh soal. Nah, di sini soal pertama, Nana ingin memindahkan benda dengan memakai bidang miring yang panjangnya 10 meter. Jika berat beban 500 Newton dan tinggi bidang miring 2 meter, maka besar kuasa yang harus diberikan Nana sebesar, nah yang diketahui kan berat bebannya 500, terus panjangnya 10 meter dan tingginya 2 meter. Ditanya berapa besar kuasa yang harus diberikan Nana. Nah, maka keuntungan mekanis itu dapat dicari dengan rumus keuntungan mekanis sama dengan panjang per tinggi. Jadi dimasukkan 10 per 2 sama dengan 5. Jadi dimasukkan ke rumusnya itu keuntungan mekanis sama dengan W per F. Jadi 5 sama dengan 500 per F. Kan pindah ruas. Jadi 5F sama dengan 500. F sama dengan 500 per 5. F sama dengan 100 N. Jadi besar kuasa yang harus diberikan Nana yaitu sebesar 100 Newton. Kemudian soal kedua, gambar di bawah ini yang termasuk ke dalam ruas dengan letak titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa adalah yang A itu ada pembuka botol, yang B ada gunting, yang C ada penjepit roti, dan yang D itu ada pinset. Nah, jawabannya di sini adalah yang A, yaitu pembuka botol. Karena yang A ini letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa, dan termasuk tuas jenis kedua. Yang B ini bukan termasuk karena letak titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Kemudian yang C dan D ini bukan termasuk jawabannya karena letak kuasa berada di antara titik tumpu dan titik beban, dan termasuk tuas jenis ketiga. Kemudian ada glosarium. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.